illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan lahul kafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halala wa sabbah wa mastaghfar wa ma sallayna ala habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilatan wa rahmatan nazilah wa barakatan syamila ila hadrati habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami sahabati rasulillahi ajma'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il qarrabin khususan hadrati sultanil awliya syekh Mudir al-Jilani qaddasallahu sirrah wa ila jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha fi bari wa bari khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa ahbabina wa dzurriyyatina wa auladina wa ashabina khususan li ashabina alladzi qad dzakarnahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum fil qubur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti ada sesi tanya jawab ya. Silakan. Ustaz ya. Tulis belajar. Aduh, lain naon ieu bisa. Bisa. Siswan sana ya. Kaki rangkul. Jangan ya itu seueur. Ingkeun we luan ieu. Terima kasih muka-muka Ustaz Iqbal yang tadi telah memimpin acara tahlil dan berbagai bacaan surat Yasin yang begitu hikmat kita mengikutinya. Dan untuk selanjutnya dipersilakan ibu-ibu kalau mau sambil mencicipi jamuan yang telah dipersiapkan juga bapak. Pak Guru ada jamuannya? Dipersilakan ya sebelum kita mengikat ke acara selanjutnya yaitu tausiah oleh guru kita yaitu Bapak Ustaz Iqbal Ahmad Syarif SPD, Imam Masjid Nurul Ikhwan Bogor Baru. Nah nanti ada sesi tanya jawab ya agar kita interaktif barangkali setelah selesai tausiahnya. Diharapkan rekan-rekan semua untuk mengikutinya dengan hikmat. Mari kita dengarkan, mari kita simak apa-apa yang akan disampaikan oleh guru kita. Mulut sambil makan boleh, asal jangan sambil ngobrol. Ya. Terima kasih. Baik, kami persilakan dengan segala hormat kepada Saudara Bapak Ustaz kita. Dipersilakan. Ya. Perhatian. Siapa yang mau hadiah? Ya, mari kita simak tausiah dari Ustaz Iqbal. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah siap belum? Bapak ibu di mana ya? Ibu. Ya boleh ngomong tapi dalam hati aja ya. Boleh ngomong tapi dalam. Oh sama diri ya kan kelihatan. Sekali lagi dari jawab salamnya belum kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri amin wa yassir li amri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati kuntum tu'adun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Lagi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadratil mukarramin, para guru-guru Seman 5 ya, yang kami hormati, juga hadratil mukarramin, para bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan alumni Seman 5 yang Kota Bogor. Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Haji Imam Supriyadi dan Ibu Hajah Haruki. Kemudian segenap para tamu yang hadir pada siang hari ini, mudah-mudahan kita semua ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat
terkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka silaturahim, ya, silaturahim. Kira-kira udah berjalan berapa tahun Pak ini silaturahim? Sudah setahun. Udah setahun lebih. 2 tahun, Pak. Udah 2 tahun, ya. Alhamdulillah. Mungkin ini orang-orang tua kami ya, orang tua kami yang berarti lulus tahun 87 ya Pak ya? Wah, berarti udah angka udah di kepala 5, udah punya cucu semua ya, yang perempuan belum punya cucu. Ya mungkin ada yang udah punya cucu. Kalau yang nikahnya cepat insya Allah punya cucu ya. Yang punya cucu mungkin udah ada, yang anaknya sudah besar-besar insya Allah. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada baginda alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, panutan umat, uswatun hasanah. Juga mudah-mudahan salawat salam selalu tercurah limpah kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Juga mudah-mudahan kita juga selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang saya cintai, mungkin orang tua kami ya, ini yang udah di sini, udah di kepala 5 semua, orang tua saya mungkin. Ya, yang kami hormati. Tentang tadi Anda dikasih temanya apa nih? Menggapai istiqomah dalam beribadah, ya, menggapai istiqomah dalam beribadah. Secara pasti memang istiqomah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ya para nabi, para rasul, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Allah katakan dalam surah Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Wahai Muhammad, fastaqim, istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang ikut bertaubat bersama engkau. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan untuk istiqomah. Maka banyak contoh-contoh bisa kita ambil dari nabi-nabi terdahulu. Contoh Nabi Adam. Apa istiqomahnya Nabi Adam? Istiqomahnya Nabi Adam adalah bertaubat. Jikalau dulu kita masih muda, banyak dosa, banyak melupakan ibadah, banyak lalai kepada Allah, maka sejak dinilah kita banyak bertaubat dengan cara istiqomah, ya. Maka dalam satu riwayat Nabi Adam alaihissalam taubatnya baru diterima itu setelah 40 tahun, ya. Setelah 40 tahun. Maka Nabi Adam selalu memanjatkan doa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Bagaimana doa Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba sama-sama. Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, yang mau istiqomah bertaubat perbanyak baca doa Nabi Adam. Rabbana zolamna, ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim. Jadi kita berbuat dosa sehakikatnya adalah kita berbuat zalim sendiri. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Kalau seandainya engkau, wahai Allah, tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka yakin lanakunanna minal khasirin, yakin kami pasti termasuk orang-orang yang merugi.
maka istiqomahlah dalam bertaubat. Yakin Allah akan mengampuni taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi contoh Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana Nabi Nuh beristiqomah dalam berdakwah. Ya kan, kalau Nabi Nuh itu berdakwah tidak bisa dihitung puluhan tahun. Umur Nabi Nuh dalam Al-Quran dikatakan 950 tahun. Coba ya, umur umat Nabi Muhammad paling maksimal 60 atau 70 tahun. Antara 60 antara 70 tahun. Maka yang sudah berumur 60 tahun ya, bapak-bapak mohon maaf, ini segera mempersiapkan diri. Karena umat Nabi Muhammad, jangankan umur 60-70, tadi rekan kita pasti di bawah 60-70 sudah oleh Allah dicabut nyawanya. Maka Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 900 tahun. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun. Apa hasilnya? Pengikutnya hanya 80 orang. Pengikutnya hanya 80 orang. Maka kita ya, yang mayoritas umat Islam, Nabi Muhammad mempunyai umat terbanyak ya, maka nanti ketika di akhirat Nabi Muhammad yaitu nabi yang paling banyak umatnya ya, termasuk kita akan dibanggakan oleh Rasul karena umat yang paling banyak dibandingkan umat-umat terdahulu. Nah, kembali lagi Nabi Nuh alaihissalam, luar biasa yang mampu mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi yang Allah nilai bukan hasilnya, yang Allah nilai adalah istiqomahnya. Jangan berputus asa sekalipun hasil tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Allah nilai bagaimana kita beristiqomah. Ya. Ada lagi contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya berdakwah. Sama Nabi Ibrahim berdakwah, cuma luar biasa dakwahnya Nabi Ibrahim. Dakwahnya dimulai daripada Nabi Ibrahim memberantas berhala-berhala. Bagaimana tidak, Nabi Ibrahim punya bapak penjual berhala. Nabi Ibrahim jadi seorang nabi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin bapaknya bandar narkoba, anaknya jadi polisi. Ya, itu gambaran Nabi Ibrahim. Bapaknya jadi tukang berhala, Nabi Ibrahim jadi seorang nabi. Maka ketika itu Nabi Ibrahim berdakwah, bahkan berhala-berhala yang tadinya dijual oleh bapaknya dihancurkan. Disisakan tinggal satu, kampaknya ditaruh di lehernya. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, bal fa'alahum katsiruhum. Ini satu kata kiasan majazi ya. Kalau dibilang sebenarnya yang melakukan itu bukan yang besarnya. Makna kabiruhum adalah Allah. Kabir kita suka bilang Allahu Akbar. Nah, kalau dikaji ulang ya, makna fa'alahum kabiruhum dari teks tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan daripada berhala pada zaman Nabi Ibrahim alaihis salam. Bahkan Nabi Ibrahim luar biasa istiqomahnya. Nabi Ibrahim sampai dibakar oleh Raja Namrus. Tapi luar biasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin. Kata Al-Qur'an, kunayana rukuni barda wassalama. Ya, kami katakan wahai api. Ya, dalam kalimat bahasa Arab ya naru, apinya itu api, seluruh api. Jadi ketika waktu itu, ketika Nabi Ibrahim dibakar, ya, seluruh api yang ada di dunia ini jadi adem. Termasuk mungkin kalau ada ibu-ibu yang lagi masak di Indonesia, itu apinya jadi adem, ya, nggak mateng-mateng. Nah itu ketika Nabi Ibrahim dibakar. Karena kalimat ya naru dalam bahasa Arab itu kalimah nakirah. Kalimah nakirah itu kalimah yang umum. Umum itu menyeluruh, universal. Seluruh api yang ada di bumi ini menjadi adem. Itulah mukjizat yang Nabi Ibrahim dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berkat keistiqomahan Nabi Ibrahim alaihis salam. Ada lagi contoh siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa termasuk nabi yang istiqomah berdakwah.
Bahkan Nabi Musa semenjak kecil diurus oleh lawannya, oleh musuhnya, yaitu siapa? Fir'aun. Ya, luar biasanya. Namun Fir'aun setelah Nabi Musa dewasa, Fir'aun menjadi musuh daripada Nabi Musa alaihissalam. Sampai dikejarlah Fir'aun oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian tenggelam di Laut Merah. Ya. Kemudian siapa lagi yang bisa kita ambil istiqomah? Yaitu Nabi Isa, termasuk Nabi Isa. Ya, Nabi Isa alaihissalam istiqomah luar biasa. Sampai-sampai ya Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup, Bu. Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Ya, ada di langit kedua. Ada di langit berapa? Di langit kedua. Nabi Isa ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di langit pertama Nabi Muhammad dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Langit kedua Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hafal nggak, Bu? Hafal nggak? Langit pertama bertemu Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat bertemu dengan Nabi Harun. Langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hafal nggak, Pak? Ini bapak-bapak hafal nggak tuh yang sendiri? Sudah lama. Alhamdulillah saya ngapalin sebulan, Bu. Saya ngapalin sebulan. Jadi anak, saya sampaikan di pengajian, jadi sebulan ini nih bulan Rajab saya sampaikan di Isra Mi'raj. Ya, saya sampaikan. Nah, itu sebulan hasil ngapalin sebulan alhamdulillah hafal. Jadi 7 itu ya. Kembali lagi Nabi Isa alaihissalam itu ada di langit kedua. Ya. Nabi Isa itu masih muda, Bu. Umur 30 tahun. Seperti saya, masih muda. Enak. Jadi kalau ibu ingat Nabi Musa, ya ingat yang muda-muda, ya. Jadi Nabi Isa ya, Nabi Isa itu ketika diangkat masih berumur 30 tahunan, ya. Jadi Nabi Isa itu ketika nanti turun ke alam dunia sudah bukan nabi lagi, sebab pangkatnya sudah dulu jenderal bintang 4, jabatannya sudah ditarik, ya sudah terhadap syariat kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa itu nanti turun ikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang bisa kita ambil adalah istiqomahnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ya ada lagi Nabi Muhammad, tidak bisa dibayangkan istiqomahnya ya. Beberapa peperangan termasuk Nabi Muhammad beberapa kali pernah giginya dilempar oleh batu, kemudian pelipisnya pernah berdarah dan lain sebagainya. Bahkan dari awal-awal Nabi Muhammad berdakwah ya, itu Nabi Muhammad ada rencana ingin dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad ketika itu ya bersama Abu Bakar As-Siddiq bilang ke sahabat Ali, wahai Ali, tolong gantikan tempat tidurku. Akhirnya sahabat Ali tidur di tempat tidur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad beserta ya Abu Bakar As-Siddiq melarikan diri, dikejar terus Nabi Muhammad sampailah ke Gua Hira. Ya, maka disitulah Nabi Muhammad kemudian mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil daripada perjuangan Nabi Muhammad adalah dakwah, istiqomahnya dalam berdakwah, sehingga kita merasakan
keislaman kita di Kota Bogor ini ya, di Kabupaten Bogor di Indonesia ini berkat daripada istiqomahnya dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Allah, hadiahnya apa sih bagi orang yang mau istiqomah? Ya, hadiahnya apa nih yang orang yang mau istiqomah, apa hadiahnya? Kata Allah dalam Al-Qur'an surah Fussilat, innalladzina qalu rabbunallah tsumma tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan kami adalah Allah. Ya. Jadi kita bilang Allahu Rabbuna, kita bilang la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka apa nanti hasil daripada istiqomah kita menjaga keislaman? Yang pertama menjaga keimanan, ya, menjaga tauhid. Yang kedua menjaga keislaman. Yang ketiga menjaga ihsan. Ya, iman itu berarti kita percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, kitab-kitab Allah, kemudian apa lagi? Malaikat Allah, hari kiamat, qada dan qadar. Itu istiqomah dalam keimanan. Ada istiqomah dalam keislaman. Apa istiqomah dalam keislaman? Menjaga sholat 5 waktu, menjaga atau menunaikan zakat, menjaga puasa di bulan suci Ramadan, kemudian termasuk haji dan umroh. Ini salah satu istiqomah dalam menjaga keislaman. Ya. Ada lagi ihsan. Ya, ihsan itu bagaimana kita berinteraksi sesama manusia dengan baik. Ya, jadi kita punya tetangga jangan sampai punya sifat iri hati, dengki dan lain sebagainya. Itu merupakan bentuk menjaga ihsan kita. Zalu alaihim. Wah, di kamar kita contoh ya, sudah sekarat itu atau artinya sekarat itu mabuk artinya. Sakaratul maut artinya mabuk ketika sedang menghadapi kematian. Nah, orang mabuk tidak sadar, otomatis ketika sakaratul maut tidak akan ada kesadaran. Allah yang akan urus semua hartamu, Allah yang akan urus jabatanmu, Allah yang akan urus semua anak-anakmu. Nah, itu adalah hiburan yang malaikat berikan kepada orang yang mampu istiqomah. Ya, istiqomah. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan daripada hasil istiqomah? Wa absyiru billati kuntum tu'adun. Diperlihatkan surga. Ya. Jadi orang meninggal itu nanti pilihannya 2, lihat surga atau lihat neraka. Ya, mudah-mudahan kita lihat surga. Ya. Apa dalilnya? Oh, ada dalam Al-Qur'an. Falaula idza balagatil hulqum wa hina idin tanzurun. Nah, itu surah Al-Waqiah kalau enggak salah ya. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun. Hafal ya Bu ya? Hafal surah Al-Waqiah. Ya, kalau nggak surah Al-Waqiah berarti surah Ar-Rahman itu, karena pendampingan ya. Falaula idza balagatil hulqum, maka ketika ruh sudah sampai kerongkongan, ya, jadi ruh itu sudah sampai kerongkongan, wa antum hina idzin tanzurun, maka kalian akan melihat. Kalau seandainya kita orang soleh, maka yang akan dilihat adalah surga. Tapi kalau yang mati adalah orang kafir, orang munafik, orang musyrik, maka yakin yang adalah neraka. Maka banyak orang yang meninggal matanya sambil melotot, ya, sambil melotot melihat ke atas. Apa yang dilihat? Yang dilihat pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada juga yang meninggal sambil tersenyum, ya, tersenyum manis. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan berilah kabar gembira kepada orang yang istiqomah, yaitu dengan diperlihatkannya surga nanti ketika datang sakaratul maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah berikan kabar gembira dengan adanya surga. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi ya. Jam berapa sekarang? Baru setengah 12. Ya, ajarnya jam 12:07. Kemudian ada lagi masalah istiqomah ya, bahwa Rasul katakan pada saat itu ketika salah seorang sahabat yang bernama Sufyan ibnu Abdullah
bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong berikan aku wejangan satu kalimat yang tidak akan pernah aku tanyakan kepada orang lain setelah ini, setelah engkau. Maka kata Rasul, kul amantu billah tsumma istaqim. Katakan oleh kamu istiqomah, amantu billah, berimanlah kepada Allah kemudian istiqomah. Jadi istiqomah ini perintah Rasul, ya. Amantu billah tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah, jalankan syariat Allah, kemudian istiqomahlah. Insya Allah tadi yang akan didapatkan adalah surga. Bagaimana cara istiqomah? Nah, cara istiqomah pertama, bisa kita niatkan dalam hati. Apa tujuan hidup di dunia ini? Tujuan hidup di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ingat yang pertama, posisi kita hidup di dunia untuk ibadah. Kemudian yang kedua adalah untuk mengabdi. Ada tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah. Kemudian tujuan kedua mungkin yang masih pengen surga, ya manggalah pengen surga ya. Tapi yang pertama bukan pingin. Kalau kata orang Sunda, lain hayang-hayang teuing kana surga ya. Tapi nu dipikir hayang nyata apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan terlalu pingin sama surga mah, pinginnya nanti lihat Allah di surga. Ya, jadi kenikmatan yang paling indah ketika di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ketika kita istiqomah dengan cara selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya yang bisa kita baca? Dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa supaya Allah berikan keistiqomahan. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan setelah kami mendapatkan hidayah, dan berikanlah anugerah kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat maha pemberi anugerah. Oke, itu doanya ya, insya Allah sudah pada hafal. Untuk berikutnya apa? Tidak ada tanya jawab yang katanya. Kalau bisa insya Allah dijawab, kalau enggak ya saya pulang aja dah. Ya, silakan tanya jawab boleh ya. Tanyanya yang gampang-gampang aja ya Bu ya, jangan yang susah-susah. Baik, rekan-rekan semua, sekarang ada sesi tanya jawab. Bagi siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, boleh. Sudah jelas Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Pak Ustaz, saya akan tanyakan tadi kan mengenai istiqomah dan ada beliau bertaubat dan diampuni 2 hari, 40 tahun ya Pak Tuhan. Kemudian untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita akan bertaubat misalkan melakukan perzinahan atau melakukan apa yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah manusia kita Nabi umat Muhammad, taubat kita akan diterima sama Allah sebesar apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Adam selama 40 tahun. Sementara umur kita sekarang udah 50 tahun, mungkin ada lebihnya. Taubat kita apakah akan diterima dengan sungguh-sungguh sebagai umat Muhammad? Kita beristiqomah dalam ibadah dan istiqomah dalam amal ini. Jadi pertanyaan saya, berapa lama taubat juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanda tangan kontrak. Ya baik, langsung dijawab. Ada keistimewaan antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Yang Nabi Adam sendiri itu iri
Ya. Apa yang membuat Nabi Adam iri? Satu, umat Nabi Muhammad dimanapun mau bertobat, kapanpun mau bertobat, insya Allah diterima tobatnya. Tapi Nabi Adam diterima tobatnya itu hanya di kota Mekah. Jadi Nabi Adam itu berjalan dari dia selama 40 tahun sambil mengadah kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu diterima di kota Mekah. Maka sejauh mana kita mau bertobat tidak harus ke kota Mekah, tapi umat Nabi Muhammad sekalipun di Bogor, sekalipun di Indonesia, dengan sungguh-sungguh bertobat, insya Allah akan diterima taubatnya. Itu salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dihitung sempurnanya akal 40 tahun. 40 tahun udah kelewat, tinggal istiqomah sampai nanti datang kematian, terus bertobat, terus banyak istighfar, minimal 100 kali. Rasul istighfarnya minimal 100 kali. Apakah Rasul banyak dosa? Bukan Rasul banyak dosa. Rasul lagi mengajari umat minimal 100 kali. Sampai kapan? Sampai mati. Insya Allah. Allah Subhanahu wa Ente masuk YouTube ini. Saya sapu batu di bawah itu. Iya live YouTube iya. Ngomong sih ya. Si Dandi. Aing nanya menjual topiknya di mana? Ya oh. Di Payahan aing. Kesel aing mau. Peminawas ya. Ke pejabat CRT. Ngomong Bunawas lain orang siapa mana sih? Mana neangan di mana ge eueuh topiknya? Aya. Topik bodas kita rendaan. Di gontor. Renda bodas itu rendaan. Oh banyak. Di gontor. Dut. Tempat tuh YouTube dan sih. Cek live ya live di grup ya grup. Link YouTube na. Ngerti. Haji sih lo lupa. Tahu gak sih? Tahu dirinya dulu. kita lihat definisi akal ya. Di dalam kitab ulama dijelaskan apa definisi akal. Akal itu termasuk akal itu tidak sempurna sampailah ke 40 tahun. Kenapa? Rasulullah diutus ketika 40 tahun ya. Rasul diutus 40 tahun karena memang akal seseorang ya, termasuk akal kita, kedewasaan itu dimulai dari 40 tahun. 40 tahun ke bawah itu orang masih bergajul ya, masih seneng main, masih seneng ya keluyuran malam. Tapi tidak semuanya, tergantung pendidikan. Kalau pendidikan dari mudanya diberikan pendidikan yang baik, insya Allah baik. Tapi mayoritas Bandung itu ya, bandel ya, itu di bawah 40 tahun. Kalau sampai 50 tahun, 60 tahun masih bandel juga, gitu ya, itu tanda tanya. Takut-takut mati dalam keadaan bandung juga, bandel juga. Maka orang tadi bisa dinilai taubatnya baik, ya istiqomahlah dari umur 40 tahun ke atas. Ibadahnya lebih kenceng, yang suka sholat, sholatnya diperbaiki, yang suka baca Quran, baca Qurannya ditambah lagi bacaannya, kemudian yang suka sholat sunnahnya ditambah lagi. Itu orang tandanya diterima tobatnya. Tandanya diterima tobat, ibadahnya menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Tomorrow must be better than today. Hari esok lebih baik daripada hari
Serah. Itu boleh ngapain juga menurut tadi. Lagi apa lagi Ibu, ada lagi mungkin? Ada lagi? Sudah 2 pertanyaan. Satu lagi nih pertanyaan ya. Bapak-bapak. Gawat tuh bapak-bapak. Ya boleh Bu. Ada bapak. Oh ini karena ini. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi Arahin ke yang nanya. Mau nanya Pak Ustaz, beliau bedanya agak sedikit menyimpang. Perbedaan antara iblis, setan dan itu apa maksudnya? Perbedaan iblis, setan. Iblis setan dan saya. Perbedaan antara iblis, jin dan setan. Kata ini. Ya, dalam surah Al-Kahfi, ya, iblis itu kan diceritakan dalam surah Al-Baqarah juga ada. Iblis diceritakan menggoda Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa kan. Ya, dalam Al-Quran itu dikatakan iblis menggoda Nabi Adam. Dalam surah Al-Kahfi, iblis itu kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu golongan dari jin juga. Cuma karakter jin yang membangkang itu namanya iblis. Karakter jin. Jadi iblis itu nama karakter. Ya, karakter jin yang suka membangkang adalah namanya iblis, termasuk setan juga. Setan juga itu karakter jin yang suka mengganggu. Maka disunahkan kita ketika diwajibkan ya, disunahkan ketika mau baca Quran itu harus membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi intinya jin, iblis dan setan ya itu juga, cuma karakter jin itu beda-beda. Ada yang jin Islam, ada yang jin suka menggoda, ada yang jin brutal. Jin yang brutal itu iblis. Jin yang suka menggoda kita itu setan. Ya, jadi was-was ya dalam ibadah kan, lagi sholat Allah lupa, bahkan ingat sayur asam yang ada di dapur. Nah itu namanya setan ya. Maka minta perlindungan dari godaan setan. Ada lagi? Air asam. Sunoy. Haji Joni ya usia Sunoy. Bikin keluar mic Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan Ustaz, di dalam surat Yasin ayat 65 itu disebutkan bahwa pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Itu ada dua berarti itu ya. Nah, di dalam tubuh kita itu apa selain yang tangan dan kaki itu ada lagi akan memberikan kesaksian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi itu ayat dalam surah Yasin ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi pada hari ini, bukan hari Sabtu, nanti di yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah itu nanti orang-orang itu apa? Mulutnya akan dikunci. Karena mulut itu terkadang suka berbohong, suka berdusta. Maka pada hari kiamat nanti akan dikunci mulutnya
Yang berbicara adalah wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan kalian akan mampu berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Kalau tangan suka kasih sedekah, mulut nggak bakal bicara, nanti tangan yang bicara. Nih tangan kanan dulunya suka banyak sedekah. Kalau kaki suka berjalan ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ke majlis, ke tempat yang memang oleh Allah diridhoi, tangan dan kaki akan menjadi saksi. Tanpa harus diminta, kaki bilang sendiri, nih saya kaki saksinya. Dulu ketika di alam dunia, orang ini jalannya dipakai untuk menuju kepada tempat-tempat yang lain. Ya, itulah makna daripada ayat tersebut ya. Jadi mulut memang harus dikunci nanti ya. Yang berbicara adalah anggota agama. Selain yang dua tadi, apakah ada lagi yang mampu berbicara? Bisa. Selain yang dua tadi, ini contoh aja ya. Bisa aja kuping suka mendengarkan yang buruk-buruk, bisa aja kuping nanti menjadi saksi ya. Mata termasuk, apapun yang ada dalam tubuh kita semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin untuk dirinya sendiri, dan diri kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi bukan cuma tangan sama kaki, seluruh anggota badan akan mampu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kiranya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada lagi? Sudah. Iya, sudah. Waktunya pulang nih. Cirian. Ya? Hah? Gimana udah? Oh, ya, Pak Ustadz, berarti- Ustadz, ya. mau nanya lagi. Ya, boleh, Apakah boleh. termasuk benda-benda, barang-barang, atau misalkan kita banyak mengkoleksi barang-barang yang bagus kayak tas, sepatu, baju yang branded, apakah itu akan dihisab nantinya? Nanti apakah akan dipertanyakan? Dipakai apa? Digunakan untuk? Mungkin itu. Ya. Baik. Ya, jadi ibu-ibu itu banyak beli tas ya. Ibu lemari tasnya banyak 10 ya. Sendalnya. Kalau bapak-bapak ya punya sendal paling 2, satu buat ke pasar, satu buat ke Masjid. kantor. Masjid. Nah, itu ibu-ibu yang suka banyak tasnya atau sendalnya banyak. Apakah itu akan dihisab? Ya. Jadi semua harta yang kita peroleh, yang kita miliki pasti akan dihisab. Pasti akan dihisab ya. Jangankan itu ya, kapak seorang tukang kayu saja ditanyanya berapa malam? 40 malam satu kapak ya. Apalagi kita yang hartanya banyak, pasti yakin akan dipertanyakan dari mana ini, belinya dari mana, apakah hartanya halal atau haram, kemudian dipergunakan untuk apa, apakah untuk ibadah atau untuk menyakiti orang lain. Itu akan dipertanyakan. Semakin banyak ya semakin lama ya. Kayak datang ke Alfa, semakin banyak barangnya itu semakin banyak, semakin lama di scan-nya tuh ya. Jadi barang-barang itu, maka disitulah semua barang akan di. Maka Rasul ya itu doa Rasul tapi tidak pernah diamalkan oleh kita. Apa doa Rasul? Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wa syurna yaumil qiyamati ma'a zumaril masakin. Itu doa Rasul yang jarang dibacakan oleh umatnya. Ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Coba kalau kita doa pasti pengen kaya. Sedangkan Rasul ajarkan ya, Rasul contohkan, ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan miskin. Matikan dalam keadaan miskin, kemudian kumpulkan bersama orang-orang yang miskin. Tapi kembali lagi ya, bagaimana hisaban itu? Kalau seandainya baik memperolehnya, baik mempergunakannya, insya Allah hisabannya lancar. Amin.
Jadi lancar itu tergantung tadi, apakah ini benar cara mendapatkannya, apakah benar cara mempergunakannya. Sekian, Allah. Terima kasih. Ya, ada lagi? Nah, cukup. Baik kalau itu. Ya boleh, apalagi ini. Penasaran. Pak Ustadz, berarti termasuk suami kita ya, dihisap juga. Kan semua barang yang Suami itu makhluk hidup ya. Suami itu benda atau benda. Ya, justru suami nanti benar yang akan menanggung baik buruk istri itu suami. Ya, tanggung jawab. Istri nggak sholat yang ditanya suami. Ya, jadi istri nggak sholat yang ditanya suami. Makanya istri keluar rumah, misalkan berelok ya, bersolek, memperlihatkan aurat tubuhnya, itu yang akan ditanya suami. Makanya jadi suami itu ya, makanya ibu-ibu harus sayang kepada suami sendiri, jangan suami orang. Harus sayang kepada suami karena suami itu tanggung jawabnya berat ya. Mungkin suami nggak pernah bilang, suami itu jarang curhat, yang suka curhat perempuan. Tapi dengan suami seperti itu banyak beban yang ditanggung oleh seorang suami. Sampai di akhirat beban istri masih ditanggung suami. Baik, ada lagi yang bisa ditanyakan? Cukup ya. Baik, mungkin kalau cukup nanti kita tutup dengan doa ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi mu'jizatil anbiya'i wal mursalin wa bi karamatil awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa tabi'in wa bi ulumil ulama'il amilin an tuhassil maqasidana wa matalibana min umuri dunya wa din. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma ij'alna minal muttaqin. Allahumma ij'alna minal mustaqimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terkhusus untuk pribadi dan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami sekalian. Mohon maaf dari segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah ila liqa'i ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rekan-rekan semua, kita sudah akan menyimak apa yang tadi disampaikan oleh guru kita mengenai istiqomah dalam beribadah yang tadi banyak sekali dicontohkan oleh para nabi yang terdahulu. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya, mencontohnya, sehingga kita di akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, barangkali ada beberapa pengumuman. Insya Allah pengajian di bulan Mei akan diadakan di rumahnya Sri Nastiti. Ya, Insya Allah masih di daerah Bogor ya, belum ke Bandung, belum ada kesempatan ke Bandung. Masih di Bogor, ya Insya Allah di bulan Mei ya. Ini sebetulnya pengajian harusnya di bulan Maret ya, kalau 2 bulan sekali, tapi karena ada sesuatu hal jadi kita pajukan ke bulan Februari dan itu fleksibel, tidak menjadi masalah ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita bermusyawarah. Kita minta perwakilan dari Bapak Ibu guru Ya, sepatah dua patah kata. Perwakilan guru. Perwakilan guru. Baik, barangkali ada sepatah dua patah kata dari guru-guru kita yang insya Allah akan diwakili oleh siapa? Silakan Bapak dan Ibu. Bu Ana dulu deh. Dari Bu Ana dulu. Bu Ana dulu. Dari Bu Ana dulu. Tapi pakai bahasa Indonesia ya, Bu. Ladies first. Jangan pakai bahasa Inggris, Bu. Jangan pakai bahasa Inggris, Bu. Si Iwan nyontek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian Mic-nya kurang dekat dulu nih, sekali lagi saya sudah punya cucu, sudah punya keluarga, tapi ada selalu saya ingat setelah semakin menua, apalagi tadi di situ sedih ya tapi sok menyayang kata kalau bahasa ingat umur, ingat ibadah belum seberapa, padahal laporan sudah di depan pintu, tagihan yang amat sangat berat. Makanya saya selalu kalau diberikan kesempatan, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya pada semua, terutama Ananda yang pernah diajar oleh saya dan juga mungkin yang kenal. Kalaupun misalnya tidak bertemu sekarang, tolong sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apapun yang telah saya lakukan, kesalahan saya, kesalahan saya, dan semua itu yang paling. Sebetulnya yang pertama saya berterima kasih diberi kesempatan diundang untuk bersilaturahim dengan sesama teman guru. Ternyata ada beberapa teman saya juga dengan Ananda semua. Kemudian tadi permohonannya satu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada yang paling karena memang kalau lihat nilai ibadah nggak ada nilainya sama sekali. Saya hanya mohon doa dengan keyakinan bahwa saya punya keyakinan pernah mendapatkan pelajaran bila 40 orang mendoakan, insya Allah Allah akan menerima. Itu yang saya harapkan. Doa itu yang saya harapkan, sehingga nanti saya untuk sisa-sisa ini yang mungkin entah besok, entah hari ini, saya meninggalkan semua yang ada di dunia ini. Dengan doa itu saya bisa beristiqomah beribadah di sisa-sisa umur ini sambil terus belajar sebisa-bisanya. Kemudian yang terakhir pastinya husnul khotimah. Dan di akhir itu Allah ridho, saya ridho. Inginnya Rasulullah yang menjemput, tapi Rasulullah menjemput itu pasti pada orang yang diridhoi. Itu tadi ridhonya mungkin dari anaknya semua, karena kalau nilai ibadah saya nggak ada nilai ibadah. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Itu ini mohon maaf semua dan mohon doa. Doanya itu istiqomah beribadah. Betul memang itu yang selalu saya minta dimanapun, karena betul kalau sudah setua ini saya sudah kewalahan menjelang. Kalau
Kalau umur Masehi 63 mau 64. Kalau umur Hijriah berarti setiap 30 tahun melakukan tambah 1 tahun. Berarti sudah dekat ke kepala 7. Sudah banyak terasa. Jadi saya sering ketemu dengan beberapa siswa. Salah satunya menjadi teman saya mengaji. Atau ya, saya mencari ilmu, diajak suami saya, sebenarnya yang rajin suami saya. Jadi, ayo ngaji setiap hari, insya Allah, dia yang terdekat dari rumah. Jadi tidak ada yang mengantar, saya pergi. Saya sudah pergi. Tapi juga mohon maaf, bukan saya ingin menjemput, lebih kepada saya jarang kemana-mana, sehingga kalau teman kita, kamu gimana sih orang Bogor, kamu nggak tahu Bogor gitu. Jadi kalau ada agak jauh sedikit, aduh kamu sebut Bogor Baru, di mana Bogor Baru? Tahunya ini Bogor Baru, tapi tidak tahu tempatnya di mana. Itu saja. Ya. Jadi mohon doanya. Sudah dekat sekali terasa bahwa hari Sabtu ya. Jadi pengajian yang luar biasa. Aduh, ya Allah berat sekali. Kalau bukan doa dari Anda semua, bukan doa dari orang tua kami, teman-teman, kayaknya aduh berat. Tapi dengan doa insya Allah saya mohon dengan terima kasih kesempatannya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa yang saya nantikan untuk permohonan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya dari Bu Ani yang alhamdulillah, insya Allah Bu, kalau kami barangkali yang harus meminta maaf pada Ibu yang bandel-bandel, terutama yang laki-laki. Kalau Ibu sebelum minta dimaafkan sudah kami maafkan. Terima kasih dan kami selalu insya Allah mendoakan Ibu dan Bapak Guru. Baik, untuk selanjutnya perwakilan dari Bapak Guru yaitu Bapak Zul Zakaria. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang saya hormati Sohibul Bait yang telah bersedia untuk menerima kami di rumah kediamannya, dan juga Bapak Ibu Guru yang bisa sempat hadir pada kesempatan ini, kemudian para alumni angkatan 87 yang masih mungkin pada kesempatan hari ini sangat-sangat berbahagia dan dengan kesehatan yang sangat baik. Di sini saya akan menyampaikan dulu, terutama ada rekan dari Bapak Guru ya, khususnya yang datang hari ini, yaitu Pak Yahya. Mudah-mudahan minta doanya pada tahun ini akan berangkat ke Tanah Suci. Yang seyogianya harusnya tahun kemarin karena usia. Padahal istri lolos sehingga istrinya sudah duluan. Pak Yahya masih belakangan tertunda. Tapi mudah-mudahan saja Pak Yahya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya. Karena tentunya usianya sudah di atas 60 tahun. Yang saya rasakan kalau usia sudah 60 tahun itu di sana sudah bukan berdiam diri, tapi tentunya banyak hal yang menyangkut fisik. Ya, jadi ya, model tawaf, sa'i itu pasti dengan menggunakan fisik. Sehingga mudah-mudahan kesehatannya Pak Yahya ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktunya dan sekarang ya saja. Kemudian yang berikutnya yaitu dalam kesempatan ini memang sangat baik sekali untuk alumni 87 ini setiap 2 bulan sekali melaksanakan acara seperti ini. Karena ini justru pencerahan. Ya, jadi jangan kita justru bertolak belakang karena banyaknya yang musik gitu ya. Kita dengan dari sisi agama ini tentunya masih banyak sekali yang tentunya yang harus kita dalami.
Contoh tadi Pak Ustadz sudah mengungkapkan tentang istiqomah. Susah untuk istiqomah itu bagi mereka yang mungkin ya dikatakan tidak terbiasa. Ya, jadi sebenarnya untuk kita, apalagi saya dan juga rekan-rekan pengajar, sebenarnya kalau dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kata Bu Ana untuk bekal nanti, sebenarnya kita sebagai guru gitu ya, sudah memberikan ilmu. Apabila anak cucu Anda meninggal itu ada 3 hal ya. Jadi yang pertama, ilmu yang bermanfaat kita itu. Mudah-mudahan anak-anak kita ini diberikan ilmunya oleh kita, dan alhamdulillah sampai saat ini anak-anak sudah menjadi orang mungkin sekarang. Ya, sudah menjadi anak yang baik, apalagi dapat melaksanakan seperti acara ini, ada tausiahnya dan sebagainya. Yang kedua ya tentunya ya sebagai anak yang soleh, yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga yaitu amal jariah, sedekah jariah. Yang mudah-mudahan ini yang akan mengalir terus ya kepada kita. Jadi Bu Ana jangan khawatir, mudah-mudahan itu sudah ada di diri kita gitu ya. Nah, mudah-mudahan, dan kita harus istiqomah saja. Yang tentunya kalau sekarang anak-anak kita sudah tidak mengajar, tapi berapa tahun Ibu Ana itu mengajar. Mudah-mudahan saja kita dengan mengajarnya itu yang ikhlas. Jadi jangan terpaksa, tapi ikhlas. Itulah yang dengan keikhlasan itu kita akan mendapatkan ya tentunya yang diharapkan itu tadi. Itu saja yang mungkin sebagai tambahan, dan mudah-mudahan apakah ada dari Bapak Ibu atau yang belum menyampaikan informasinya, saya sekalian silakan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul, Pak Abdurrahman yang telah memberikan kata sambutannya. Pak Abe. Dulu zaman kita Pak Ndu ya dipanggil ya. Baik, barangkali ada lagi dari Bapak Ibu guru yang ingin menyampaikan. Ada Pak Victor yang mengatakan. Pak Victor. Selamat datang pada Bapak Victor. Alhamdulillah juga menyempatkan untuk hadir. Memang pengajian kali ini sangat surprise ya, atas ide Cuuki ini ingin mengundang guru-guru yang ada di Bogor. Alhamdulillah. Kalau kemarin memang kita belum kesempatan untuk mengundang Bapak dan Ibu. Baru kali ini barangkali kami bisa mengundang atas idenya Cuuki. Tidak ada kata terlambat, barangkali kita jadi ketemu lagi dengan Bapak dan Ibu. Ya alhamdulillah, Bapak dan Ibu guru. Kami juga karena sudah lama tidak berjumpa, jadi kadang-kadang lupa juga Pak namanya. Begitu barangkali. Baik, kalau tidak ada Pak Dodo nggak? Pak Yahya? Ada sepatah kata dari Ketua Alumni barangkali? Kang Heri? Kang Heri? Yang baru. Ya, Kang Heri. Sambutan di awal. Pendukungnya telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan rumah, terutama ini kita Hati dan bagaimana atas waktu yang disediakan untuk kita semua di sini, tempatnya plus semuanya alhamdulillah. Dan pada selanjutnya terima kasih kepada ibu kita Bu Ana. Untuk Ibu Ana udah melihat tadi waktu Ibu bicara. Kemudian juga dulu ada Ibu Gelis, ada Pak Victor duluan, masih sedang beliau masih bisa dulu katanya selalu bisa. Kemudian ada Pak Yaya, Pak Guru, Pak Abe ya. Pandu Pak Zainal, Abu Nuhun, pisan kasumiannya Bapak Ibu, alhamdulillah. Angkatan 87 setahun terakhir istiqomah nih, tiap 2 bulan mendengarkan kata-katanya pengajian gitu.
yang belum cukup istiqomah itu acara pemotongan anak tuh, nggak tahu pernah megawe. Acara touring. 11-12. Acara jalan pagi gitu ya. Kalau musim hujan nggak jadi Pak, gitu ya. Dan juga banyak yang lain-lainnya yang biasanya kita insidental bertemu dan kalaupun jadi alhamdulillah kalau acara sendiri bisa 40 orang itu hadir dan insya Allah ini semua akan menambah amal ibadah Bapak Ibu semua. Bapak Ibu guru terutama bahwa kita tidak menjadi anak-anak yang ya kita menjadi anak-anak yang insya Allah bermanfaat juga buat dunia, buat keluarga, buat saudara, juga buat bangsa dan bangsa berikut. Dan ini saya tidak begitu saja tanpa usaha, tanpa jerih payah, tanpa pengorbanan, terutama juga dari ibu bapak semua. Kami juga di sini mungkin mohon maaf apabila selama zaman dulu Bapak Saudara itu sering tidak memberikan perhatian yang baik ataupun surat-surat yang lainnya yang menyakitkan bahkan mungkin perasaan Bapak Ibu semua dan juga mungkin selama ini seperti perlu perhatian kepada pemirsa dan mudah-mudahan kita semua sama-sama saling memaafkan seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih dan juga Bapak Ustadz atas tausiahnya tadi tentang istiqomah dalam ibadah dan juga bagaimana kita melakukan kebaikan. Terima kasih Kang Arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Atas sambutannya memang harusnya di awal sambutan, tapi karena melihat tadi belum ada jadi dilangsungkan. Memang kita ingin on time ya, jam 10 kita tadi sudah mulai. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara musofahan. Dipersilakan untuk Bapak dan Ibu guru untuk di depan di sini barangkali. Bapak dan Ibu guru nanti kita bermusofahan ya dengan Bapak dan Ibu guru dan juga dengan rekan-rekan kita. Kamu arahin ya. Salaman. Pegang ini, masukin tangannya. Pak Victor. Sallallahu
Sambil YouTubean, YouTube ini. Live YouTube. Terus live YouTube. Kan itu terus. Cinta orang tadi peluk. Ila salaman heula Ila. Bapak-bapaknya kita langsung ke masjid supaya kita mempersiapkan untuk sholat Jumat berjamaah. Terima kasih dari saya sebagai pembawa acara pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Ditutup bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama belum, Gus? Oke. Oh ya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. Ini mau ada tanda kasih sayang buat Bapak Ibu Guru yang kalau udah hadir hari ini. Anda aja kan sholat kan belum. Foto bersama gimana? Hah? Nanti setelah sholat. Makan dulu. Teman-teman sebentar ya. Ini di sini baru Man. Man. Tadi Andika mana? Gus, tadi ini jangan. Ini kan? Iya, itu pakai ini. Arek dipakai gak hilang. Oh, arek. Iya. Beres. Orang di Sidarmawan di Ampihan. Jadi Bapak Ibu sudah pada sayang terima kasih. Pertama saya mungkin kami waktu teman-teman minta maaf kalau ada sekolah ada bandel-bandel. Tapi insya Allah kami semuanya istiqomah. Kita selalu mendoakan Bapak Ibu. Sehat selalu. Kami terima kasih untuk konser ini Bapak Ibu sekalian. Jadi terima kasih, ini ada teman sayang, ada yang lihat ini tapi terima kasih dari kami semua buat Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Arahin ya, tuh, arahin. Saya dipanggil sama saya. Alhamdulillah. Tuh, jangan dilihat ini, dapat terima kasih banyak. Pak Jenan, kami nggak bisa ngegambar kalau nggak ada pada gambar saya jelek Pak
Alhamdulillah. Ya kurang hemat udah segalanya lengkap. Saya di kementerian lingkungan pertanian. Saya ngikutin ibu, saya ngajar juga, tapi ngajar teknik sama di IPB ngajar apa? Ngajar pasca, ngajar ngikutin ibu, biar terkait. Terima kasih banyak. Terus gitu, punya cita-cita. Terima sama Wita ya ada yang nggak perlu Gus Oke, foto bareng ya, belum ke masjid ya. Ayo foto bareng. Yang ada aja ibu-ibu. Yang ada aja dulu yuk. di situ Yang ibu-ibu ayo difoto dulu. Sok. Mangga. Ini kayaknya cuma 7 ya. Pada jongkok aja di bawah kali ya. Ibu-ibu gurunya pada berdiri. boleh di sini udah bagus deh. Di sini ya. Sebagian di tangan Minta. Boleh. Ayo tuh, turunin. bagus. Ayo Ki, foto dulu di sini katanya. Ayo teman-teman yang ada ikut foto dulu. Foto bersama para guru yuk. Yang ada aja dulu, nanti berikutnya yang yang rapi dulu. Ayo. Ayo atuh teman-teman pada di sana ayo. Kita mau sama-samanya. Di sana udah cepat. Buru. Ambil lah di sini semua.